Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala nafa'i ulumi fil darain amin. Faqta yakinan bil fuadi wa jazim bi hadasil alami ba'dal adam. Fakta maka putuskan olehmu yakinan dengan yakin bil fuadi di hati wajazim dan tetapkanlah bihadasil alami dengan bahru alam ba'dal adami setelah tidak ada. Yakinin di hati kita dan tetapkan di hati kita alam ini baru, dia diadakan setelah tidak ada. Baru itu begitu, adanya didahului dengan tidak ada. Ahdatsahu la lihtiyajihi ilah walau arada tarkahu lama betadah. Ahdatsahu, Allah mengadakan dia alam la lihtiyajihi ilah, bukan karena butuhnya Allah. Jadi Allah ciptakan alam bukan karena Allah butuh alam, bukan. Walau arada tarkahu lama btadahu. Jikalau Allah hendak meninggalkannya, niscaya Allah tidak menciptakannya. Kalau Allah mau, enggak mau menciptakan, ya Allah enggak mau ciptakan. Jadi Allah ciptakan ini, alam ini bukan karena Allah butuh sama alam, bukan. Justru alam ini buat kita manusia, agar kita mensyukuri alam ini yang Allah berikan kepada kita. Karena kita memang butuh alam yang Allah ciptakan. Fahuwa lima yuridu fa'alun wa laysa fil khalqi lahu mithalun. Fahuwa, maka dia Allah lima yuridu, bagi apa yang ia kehendaki akan dia, fa'alu, itu ia maha berbuat. Walaysa fil khalqi lahu misal, dan tidak ada pada makhluk bagi Allah misal, menyamai. Ya, tidak ada makhluk itu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang menyamai Allah. Allah Maha menciptakan. Enggak ada yang bisa menciptakan seperti Allah. Bukan begitu, ya. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Enggak ada yang Maha menciptakan kecuali Allah. Semuanya yang ciptain adalah Allah. Termasuk gerak-gerik tubuh kita ini adalah Allah yang menciptakan. Qudratuhu likulli maqdurin ja'al
Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamal. Kekuasaan Allah Ta'ala likulli makdurin, bagi setiap yang dikuasakan. Ja'al, itu Allah menjadikan. Artinya apa? Bahwa kuasa Allah Ta'ala itu meliputi bagi segala yang dikuasakan, daripada segala yang mungkin. Segala yang mungkin, segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini, kuasa Allah Ta'ala yang meliputi bagi segala sesuatu yang ada. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamal, dan ilmunya Allah bagi setiap yang diketahui. Syamal itu meliputi. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Munfaridun bil khalqi wa tadbiri, jalla anis syabihi wan nasir. Munfaridun, Allah maha sendiri. Bil khalqi, dengan menciptakan. Wa tadbiri, dan mengatur. Allah sendiri menciptakan, Allah sendiri mengaturnya. Jalla anis syabihi wan nasir. Ya, maha suci Allah dari menyerupai dan menyamai. Jadi Allah sendiri yang ngaturnya. Dan Allah maha suci dari menyerupai. Enggak ada yang bisa menyerupai Allah, menyamai. Enggak ada yang bisa menyamai Allah. Hatta hayyun muridun qadirun alamu, lahul baqa wa sam'u wal kalamu. Allah maha hidup, hayyun. Muridun, Allah maha menghendaki. Qadirun, Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Maka oleh karenanya, serahkan urusan kita semua kepada Allah. Kita lagi belajar nih, selain semua kepada Allah. Ya, urusannya semua serahin kepada Allah. Kadang kita belajar susah gitu ya. Yang penting lagi ujian, belajar. Udah belajar, udah. Ya. Yang dilarang tinggalin. Ya. Yang diperintahkan kerjain. Insya Allah selamat. Tapi kalau yang dilarang kita kerjain, walaupun kecil, ya, walaupun kecil. Kalau di pesantren umpama hari Jumat pakai putih-putih, ya, disuruh umpama memang peraturan begitu, bajunya putih, bangkunya putih, walaupun kecil itu, ya, jangan ditinggalin. Insya Allah kalau kamu nurutin, insya Allah sukses dalam belajarnya. Serahin nama Allah dah. Ya, kalau begitu, Allah Maha Kuasa, insya Allah. Alamun, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha tahu. Ya, tadi itu masalah, ya, masalah santri begitu ya, kita belajar kadang atau orang kuliah juga sama sekolah bingung, susah banget. Itu setan yang godain kita. Setan maunya apa? Suruh berhenti. Pasti semua ngalamin begitu kan? Bener nggak kira-kira? Iya. Jadi caranya bagaimana tadi?
ketika ujian belajar aja udah. Lepas ujian udah belajar lepasin udah, serahin sama Allah. Allah Maha Kuasa. Begitu aja udah, jangan dipikirin. Ya. Gitu caranya. Tenang hati kita. Ya. Nggak usah bingung-bingung. Ya. Ujian, habis belajar serahin sama Allah. Allah Maha Kuasa. Tenang hati. Jangan bagaimana nih, nggak usah, itu setan itu, ya, pengen hancurkan kita, diberikan was-was ini, was-was itu, nggak usah bingung. Nah, belajar aja udah. Dan yang dilarang jauhin, yang diperintah kerjain. Nah begitu, tenang udah jalan. Dan jangan sombong. Jangan sombong. Kalau sombong, ilmu yang udah kita dapat lupa semua. Orang benci sama kita. Masya Allah. Alamun, Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu di mana, bagaimana. Allah tahu. Jadi nggak bisa ngumpet kita. Nah, oleh karenanya takut sama Allah. Jangan berbuat maksiat, karena dimanapun berada kita, Allah tahu. Lahul baqa, bagi Allah mempunyai sifat kekal selama-lamanya. Wa sam'u, Maha mendengar Allah. Sekalipun bisikan hati kita, Allah Maha tahu. Makanya nggak ada yang tahu kecuali Allah di hati kita. Malaikat juga nggak tahu nih hati kita. Yang tahu hanya Allah. Maka baik-baiklah hati kita. Jangan ada yang buruk, yang keji, yang jorok, jangan. Wal kalamu, dan Allah mempunyai sifat berkata-kata. Kalamu kawasfihil qadimi, lam yuhditsil masmu'a lil kalim. Kalam Allah itu seperti sifatnya yang qadim. Kalam Allah seperti sifatnya yang qadim. Lam yuhditsil masmu'a lil kalim. Tidaklah ia menimbulkan akan yang didengar bagi yang diajak bicara. Ya. Tidaklah ia menimbulkan. Yuhdis bisa mengadakan, ya. Tapi di sini kita kata menimbulkan aja. Tidaklah ia menimbulkan akan yang didengar kepada yang diajak bicara. Jadi Allah kalau ngomong sama orang yang diajak ngomong itu enggak bersuara, enggak berhuruf gitu, ya, enggak bersuara, enggak berhuruf. Hebatnya Allah. Ya. Kayak kita ngomong, bicara, nggak pakai ngomong, nggak ada suara, nggak ada huruf, langsung paham. Masya Allah. Begitu Allah, Masya Allah. Oh begitu ya, itu yang namanya Tuhan, kemuliaannya. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani, yukra kama yufaz bil adhani. Yuktabu, ya, ditulis, iya, kalamnya fil lawhi, di lauhil mahfuz, wa bil lisani, ya, ditulis di lauhil mahfuz, wa bil lisani, dan di lisan, yukra'u, dibaca,
Kama yuhfazu, sebagaimana dihafalkan bil adhani, di pikiran-pikiran. Jadi kalam Allah ada di Lauhil Mahfuz. Kalimat kalam-kalamnya Allah. Dan di lidah diucapin. Kita baca Quran itu ya. Arsala rasulahu bi mu'jizati zahiratin lil khalqi bahirati. Arsala, Allah mengutus rusulahu akan rasul-rasulnya bi mu'jizati, dengan segala mukjizat. Jadi Allah utus rasul dibekalin oleh Allah dengan mukjizat. Kayak ustadz dibekalin apa? Sama Allah. Itu Allah yang kasih bekal itu. Bisa baca kitab, dibekalin itu dari Allah bekalnya itu. Ya, apa? Suaranya bagus. Ada orang suaranya bagus, ada suara yang kagak. Itu bekal dari Allah itu. Makanya dimanfaatkan baik-baik. Bekal yang sudah Allah berikan kepada kita. Akal yang cerdas. Itu bekal dari Allah. Nah, kita ada orang pintar, orang cerdas, bagus, kita jangan irian ya. Kenapa? Itu dari Allah semuanya. Maka bersukacitalah, gembiralah ketika orang gembira. Nanti kita akan dapat bagian kita. Akan dapat bagian kita. Ada orang gembira, kita ikut gembira. Ada orang senang, kita ikut senang. Jangan kita ya, ada orang gembira, ada orang senang, kita irian ya. Kalau kita irian, hasad, benci, gedek, kita nggak dapat ntar. Ya. Karena apa? Nggak pantas kita untuk menempati maqaman mahmudah. Yang pantas mendapati maqaman mahmudah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Zahiratin lil khalqi bahirati, yang jelas kepada makhluk. Bahirati, yang mengagungkan, dengan yang mengagungkan. Bahirati, yang mengagungkan. Iya, seperti Nabi kita Muhammad SAW dikasih mukjizat. Apa diantaranya? Dari sela tangannya keluar air. Tapi dicelupin dulu ke air, keluar, jadi banyak. Makanan jadi banyak. Mukjizat yang sampai saat ini masih ada apa? Al-Quran. Masya Allah, mengagungkan. Wa khassa min bainihim Muhammadan falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Wa khassa, dan Allah mengkhususkan min bainihim, di antara mereka para rasul-rasul ya. Muhammadan, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kekhususan yang banyak tentunya ya. Khususan yang banyak, yang hampir saja tidak terbatas. Falaisa ba'dahu nabiyyun abada, maka tidak ada setelah beliau nabi selamanya. Jadi kalau ada yang ngaku ya, nabi setelah nabi kita Muhammad SAW, maka wajib kita dustakan. Jadi ini nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang terakhir adalah di antara yang Allah khususkan kepada beliau, bahwasanya beliau adalah
khatamun nabiyyin. Ya. Boleh khatimu, boleh khatam, penutup para nabi. Maka enggak ada nabi setelahnya. Dan nabi kita dikhususkan diutus untuk seluruh makhluk, baik manusia maupun jin, bahkan seluruh makhluk. Bahkan ada ulama mengatakan sampai kepada malaikat. Tapi kalau yang lain hanya umatnya aja. Kalau nabi kita seluruhnya. Falaisa ba'dahu nabiyyun abada, maka tidak ada setelah beliau nabi selamanya. Enggak ada. Faddalahu ala jami'i man siwahu fa huwa syafi'ul habibu lil ilahi. Faddalahu, Allah Ta'ala utamakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami'i man siwahu, atas kalian ya, orang yang selainnya. Fahuwa syafi'u, maka dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafi'u, orang yang diberi izin memberikan syafaat. Ya. Wal habibu lil ilahi, beliau adalah orang yang dicintai bagi Tuhan, yang dicintai Allah. Ya. Kalau mencintai itu banyak orang, tapi kalau dicintai ini khusus. Hebat itu berarti. Ada ya seorang laki-laki 10, perempuannya 1, yang laki-laki cinta semua sama perempuan itu, perempuannya hanya cinta sama 1 orang. Berarti yang hebat yang 1 orang dicintai. Kita semua ngaku cinta sama Allah, tapi yang Allah cinta si fulan, itu yang hebat. Nabi itu adalah Habibullah. Jadi Habibullah itu orang yang dicintai. Habibullah. Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu zanilahul faruqu. Dan setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka orang yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq, dan yang paling afdal yang kedua adalah Umar bin Khattab al-Faruq. Utsmanu ba'dahu kaza Aliyun fasunnatul baquna fal badri. Kemudian Sayyidina Utsman setelahnya, seperti ini Ali, Sayyidina Ali. Fasittatul baquna, lalu 6 yang setinggalnya. Ya, 6 yang setinggalnya. Ya, daripada 10 yang diberitakan masuk surga. Siapa tuh? Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini urutan orang-orang yang mulia ini. Masya Allah. Jadi orang itu bertingkat-tingkat, mempunyai derajat masing-masing. Fal badri, lalu ahli badar. Ahli badar, jadi yang mulia setelah 10 sahabat, yaitu orang yang ikut perang Badar. Itu ada 300 kurang lebih. Wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Muhammadin Sufyanu. Dan
Imam Syafi'i, ya. Dan Imam Malik dan Nu'man, ya. Imam Abu Hanifah, ya. Nu'man ini Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah namanya Nu'man, ya. Nu'man Imam Abu Hanifah, beliau disifati dengan khasyah dan ya, khifah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian siapa lagi? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dulu beliau masih ada mazhabnya ketika di zaman Imam Ghazali, mazhabnya masih ada. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, ya, Sufyan Ats-Tsauri termasuk a'immatul mazahib. Mazhabnya kecil yang sekarang udah nggak ada. Sekarang yang ada hanya 4 yang Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ghairuhum min sa'iril a'immati ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Dan selain mereka daripada sekalian imam-imam itu ala hudan, berada di atas petunjuk. Wal ikhtilafu rahmah. Ikhtilafnya itu adalah rahmah. Jadi ikhtilafnya adalah rahmah. Karena Nabi mengatakan ikhtilafu ashabi rahmatun. Kata Nabi, berbeda para sahabatku adalah rahmat. Ikhtilafu ashabi rahmatun. Ada juga ikhtilaful ummah rahmah. Berbeda, ya, umat itu rahmah, perbedaan ulama itu rahmah, perbedaan sahabat itu rahmah. Jadi kalau ada orang perbedaan, ambil hikmahnya, jangan pada berantem, ya. Wal awliya zahu karamatin rutab wa man tahaw liwalidin min ghairi ab. Wal auliya, para wali itu adalah orang-orang yang mempunyai karomah. Jadi wali itu mempunyai karomah, zawu karomah, rutab, karomah yang bertingkat-tingkat. Wa man tahau liwa, ini redak, ini kalau liwalidin min ghairi ab kurang enak kayaknya nih. Itu Pak, liwalidin apa liwaladin? Waladin. Iya. Waladin yang enak nih. Ya. Saya walidin nih. Ini dalamnya juga saya punya sarahnya nih walidin. Cuma nggak enak nih pahamnya. Kalau walidin. Ini, yang tepat waladin. Bukan penulis saya yang keliru, tapi pencetak ini. Wa man ta'au liwaladin min ghairi ab. Ya, dan tidaklah berhenti, ya. Waman tahu, tidaklah berhenti, ya. Tidaklah berhenti mereka kepada anak dari tanpa bapak, ya. Tidaklah berhenti mereka kepada anak dari tanpa bapa. Jadi wali itu orang-orang yang mempunyai karomah yang bertingkat-tingkat, dan tidaklah mereka berhenti, ya, liwaladin min ghairi ab, bagi anak dari tanpa bapa. Jadi kewaliannya itu karomanya itu tidak berhenti kepada
anak dari tanpa bapak. Jadi bisa aja tuh Allah ciptakan tuh kewalian seseorang ini kan, ya, bagi anak tanpa bapak, ya. Kan satu kemuliaan ini, anak tanpa bapak, orang lahir tanpa seorang ayah. Ya, boleh jadi itu adalah merupakan karomah. Jadi karomahnya enggak terbatas itu, enggak terbatas itu, jadi bisa terus melebihi daripada itu. Ini kemuliaan seorang wali. Jadi tidak berhenti kepada, ya, anak daripada tanpa bapak, tidak berhenti kepada mendatangkan anak tanpa bapak, ya. Jadi tidak berhenti ya, mendatangkan anak tanpa bapak. Jadi bisa lebih daripada ini karomah seorang wali kalau Allah pengen berikan. Jadi maka oleh karenanya kita kalau ada orang mendapati satu keistimewaan, kita jangan mencelaknya. Setelah kita udah cek, kita lihat beliau adalah orang mulia seperti guru saya, ya. Ini hemat saya adalah kemuliaan guru saya. Ketika saya sedang sedih, sedihnya tuh sangat nangis saja saya. Lalu beliau nelpon. Ketika nelpon itu sedihnya hilang. Sedihnya bukan sembarang sedih, enggak kayak orang gila. Tapi ketika beliau nelpon hilang semua. Masya Allah. Itu saya dapetin itu. Sudah berhari-hari saya sedih, hampir seminggu sedih, nangis aja di kamar sendiri. Kalau ke kamar mandi udah nangis aja di kamar mandi kayak orang gila. Lalu beliau telepon saya. Beliau nggak tahu kalau saya dalam kondisi seperti itu. Ketika beliau telepon, habis telepon hilang itu sedihnya. Itu kemuliaan. Satu saat juga pernah saya ke rumah beliau. Waktu itu encang saya meninggal dunia, pengen disolatin jam 9. Saya katakan kepada yang sholatin, itu yang sholatin minta saya untuk menyolatin. Kata saya udah ada jadwal mau ke rumah guru. Saya bilang nanti sholatinnya jam 11 aja. Saya ada jadwal nih jam 9. Oh baiklah kalau begitu. Akhirnya saya berangkat ke rumah guru, ya. Ketika saya udah sampai rumahnya, baru sekitar mungkin 10 menit kurang ya, langsung disuruh pulang. Waktu itu jam 9. Padahal saya baru sampai. Apa kata beliau? Udah dah, pulang dah. Pulang teman, pulang, suruh pulang. Sampai-sampai istrinya bilang, kok cepet banget Bi, mau nyembayangin orang meninggal. Padahal masih jam 9. Nyolatinnya tadi saya udah bilangin sama beliau jam 11. Saya udah bilangin bahwasanya udah dirubah sama saya jam 11. Tapi beliau suruh pulang tuh jam 9. Belum sampai saya sampai mobil saya, ya, belum sampai mobil saya, kan dekat jaraknya, paling berapa, 5 meter doang ya. Pas mau naik mobil,
ada telepon dari saudara saya, encang saya, bahwasanya beliau mau disolatin sekarang juga jam 9, enggak jadi jam 11. Masya Allah. Artinya apa? Itu omongannya benar itu. Subhanallah, itu jelas banget seperti itu. Nah, ini adalah di antara karomah-karomah seorang wali, seorang ulama. Kita nggak usah ragu. Kita lihat aja bagaimana sepak terjangnya beliau. Bagaimana sepak terjangnya beliau, bagaimana perbuatannya? Sepak terjangnya bagaimana? Perbuatannya bagaimana? Baik. Apalagi ulama ketahuan ya. Tidak mustahil Allah angkat beliau jadi seorang wali. Seperti tadi, dan banyak lagi yang saya dapetin beliau tuh. Jadi kadang orang di samping kita, beliau adalah wali min auliyaillah. Kadang nggak kelihatan, saking dekatnya itu silo, saking dekatnya silo. Wallahu a'lam bishawab. Walam yajuz fi ghairi ma'dil kufri